Umat Allah yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-32. Injil yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai dengan 44. Dikisahkan bahwa Yesus mengkritik sikap munafik para ahli Taurat, di mana mereka menyembunyikan segala kebusukan diri dengan jubah suci yang panjang. Mereka sangat terobsesi akan sebuah kehormatan. Mereka menindas dan memeras kehidupan para janda, dan mereka mengelabui semua orang dengan untaian kata-kata doa yang indah dan panjang-panjang. Setelah itu, dikisahkan juga bahwa Yesus memuji persembahan si janda miskin yang memberikan persembahan kepada Allah dari segala kekurangannya. Yesus mengecam sikap munafik para ahli Taurat. Ini mau mengatakan bahwa Yesus mengawaskan para murid dan para pengikutnya untuk berhati-hati kepada sikap munafik yang ditunjukkan oleh para ahli Taurat. Yesus juga sangat peduli dengan kehidupan bangsanya, dengan krisis kehidupan bangsanya yang dialami pada saat itu, yaitu penindasan oleh penjajahan Romawi. Dalam sejarah tradisi kehidupan bangsa Yahudi, para janda adalah mereka yang harus dilindungi. Mereka adalah kaum yang harus ditolong dan diperhatikan. Namun, para ahli Taurat yang adalah orang-orang terdidik, orang-orang yang terpelajar, yang bisa memahami hukum-hukum Allah, malah memperlakukan hal sebaliknya kepada para janda. Mereka memeras dan menindas kehidupan para janda. Yesus sangat memperhatikan kehidupan orang-orang miskin dan terpinggirkan. Ini sejalan dengan tugas perutusan kemesiasan Yesus yang diembannya sendiri, yaitu untuk mewartakan kerajaan Allah kepada kaum miskin dan papa. Ini juga sejalan dengan bacaan pertama yang diperdengarkan kepada kita hari ini, yang diambil dari kitab Raja-Raja. Dikisahkan di sana bahwa Allah mengutus Nabi Elia kepada seorang janda yang ada di Sarfat. Ini mau menandaskan bahwa Allah sungguh memperhatikan kehidupan para kaum miskin dan papa. Pemeliharaan kasih Allah akan orang miskin kemudian dapat kita yakini dalam untaian Mazmur indah yang kita nyanyikan pada hari ini. Di sana dikatakan bahwa Allah memperhatikan kehidupan orang-orang miskin, dan anak yatim piatu dan para janda ditegakkannya kembali. Nah, maka tidak heran bahwa Yesus sangat memperhatikan kehidupan para kaum miskin dan janda, karena ini merupakan salah satu tugas perutusan yang diembannya dalam mewartakan kerajaan Allah di dunia. Setelah Yesus mengkritik sifat munafik yang ditunjukkan oleh para ahli Taurat, Ia kemudian memuji persembahan si janda miskin yang memberikan persembahan kepada Allah dari kekurangannya, memberikan persembahan kepada Allah dengan totalitas yang sempurna. Umat Allah yang terkasih, Alkisah di sebuah stasi ada satu keluarga yang mapan, hidup sejahtera. Mereka dikaruniai 6 orang anak, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Dalam budaya Batak, mereka telah mempunyai 3 hal penting dalam kebudayaan Batak, yaitu Hamoraon, Hagabeon, dan Hasangapon. Mereka mempunyai harta yang berlimpah, mapan. Mereka mempunyai Hagabeon, di mana mereka mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Lalu kemudian Hasangapon, karena keluarga ini adalah keluarga yang terpandang di stasi itu. Mereka cukup aktif dalam kegiatan menggereja, bahkan memberikan sumbangan dalam jumlah yang besar
demi kelancaran pelayanan pastoral dan pelayanan gereja di tempat itu. Di stasi yang sama, ada juga satu keluarga yang sangat sederhana, hidup pas-pasan, bahkan dikatakan miskin. Keluarga ini hanya dikaruniai satu orang anak laki-laki, tampan, pintar, santun, dan termasuk golongan anak yang saleh. Dari segi material, keluarga ini tidak bisa mempersembahkan, memberikan sumbangan kepada gereja dalam jumlah yang besar. Namun ada satu saat di mana mereka dapat mempersembahkan persembahan yang paling luhur dan besar kepada Allah dan gerejanya. Hari itu adalah hari di mana putra tunggal mereka ditahbiskan menjadi imam. Mereka mempersembahkan putra tunggal kepada gereja sebagai persembahan yang hidup. Umat Allah yang terkasih, nilai suatu persembahan harus dilihat dari kualitas dan ketulusan hati ketika mempersembahkannya. Saya tadi mengisahkan tentang dua kehidupan keluarga, yang satu mapan, yang satu miskin. Kedua keluarga ini sama-sama mempersembahkan kebaikan kepada Allah dan juga kepada gerejanya. Keluarga yang mapan tadi memberikan sumbangan kepada Allah dan gereja sebagai bentuk persembahan. Mereka memberikannya dari segala kemapanan hidup yang ada. Mereka tidak menderita. Mereka keluarga kaya dan mampu memberikan sumbangan kepada gereja dan kepada Allah. Keluarga yang miskin tidak mempunyai harta material, namun mereka mempunyai satu anak. Dan dalam kebudayaan Batak, ini merupakan suatu fenomena yang aneh, di mana mereka berani mempersembahkan putra tunggal mereka kepada Allah demi kelancaran pelayanan gereja di dunia. Allah tidak menghendaki bejana-bejana yang terbuat dari emas, namun Allah menghendaki hati yang terbuat dari emas, di mana kita dapat mempersembahkan apa yang ada pada kita kepada Allah dengan ketulusan hati dan totalitas yang sempurna. Umat Allah yang terkasih, lewat Injil hari ini dan bacaan-bacaan yang diperdengarkan kepada kita hari ini, Yesus mengajak kita untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, kita harus menghindarkan diri dari sikap munafik seperti yang diperlakukan dan ditunjukkan oleh para ahli Taurat. Yang kedua, kita harus turut ambil bagian dalam memperhatikan kehidupan para kaum miskin dan janda. Yesus telah menunjukkan hal ini terlebih dahulu. Dia memperhatikan kehidupan kaum miskin dan kecil dan papa yang pada saat itu digambarkan dalam diri para janda. Maka kita diajak untuk memperhatikan kehidupan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang papa. Ajakan yang ketiga yang diberikan Yesus kepada kita adalah kita mempersembahkan apa yang ada dalam diri kita kepada Allah. Bukan melulu soal besaran atau jumlah persembahan yang kita berikan, namun dilihat dari kualitas, ketulusan hati, dan totalitas kita memberikannya dan mempersembahkannya kepada Allah, sehingga kita bisa mempersembahkan diri kepada Allah dan penyelenggaraan kasih-Nya. Mari mencontoh si janda miskin yang dipuji oleh Yesus dalam memberikan persembahan dari segala kekurangan yang ada. Dan mari mencontoh Yesus sebagai model utama dalam mempersembahkan diri. Sejalan dengan surat kepada orang Ibrani yang mengatakan bahwa Yesus mempersembahkan dirinya secara total bagi karya keselamatan yang ditujukan kepada manusia. Maka Yesus adalah model utama bagi kita dalam mempersembahkan diri bagi Allah. Semoga rahmat dan kasih Allah selalu menaungi dan menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita. Dan semoga rahmat dan kasih Allah itu semakin memampukan kita untuk memberikan persembahan yang utuh kepada Allah dengan totalitas yang sempurna. Dan kita juga dapat mempersembahkan diri kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pelayanan gereja. Semoga
Amin.